Ingin tahu tentang pengaruh tokoh Indonesia di luar negeri? Salah satu di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Penasaran? Mari kita saksikan diskusi dengan Bapak Dr. Yanwardi Syukur. Selamat datang untuk Bapak Dr. Yanwardi Syukur di SMC TV. Boleh perkenalkan diri karena kami dari SMC TV mengenal Bapak sebagai bagian dari Departemen Luar Negeri Asia Afrika untuk Jaringan Serikat Media Cyber Indonesia. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan? Ya, terima kasih Mbak Nisal. Yang pertama, ini satu bidang ya atau departemen yang baru dan menarik di bawah ketum Bapak Firdaus ya. Karena SMSI punya intensi, punya niat untuk melebarkan kolaborasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga dalam negeri, di luar negeri dengan Asia Afrika. Jadi saya menangani kolaborasi kerjasama dengan Asia Afrika karena banyak sekali media di Asia ya, di kawasan Asia ini dan gitu juga di Afrika. Nah, kita ingin kolaborasikan termasuk juga nanti kolaborasi dengan berbagai kedutaan, kedutaan yang ada di Indonesia ya dan para pihak yang terkait. Jadi kita ingin agar kerja-kerja SMSI ini bukan cuma bisa dinikmati di tingkat nasional tapi juga bisa berdampak bagi tingkat internasional. Itulah kenapa departemen ini didirikan. Oh begitu. Tapi keterkaitan yang paling kuat untuk Indonesia dan negara-negara Afrika misalnya seperti apa? Kita dengan Afrika itu kan punya hubungan yang sangat erat ya. Misalnya dulu tahun 55 di masa Bung Karno kan kita buat konferensi Asia Afrika. Itu konferensi yang luar biasa yang sangat penting dalam sejarah dunia. Bagaimana kita sebagai bangsa membuat satu konferensi dan mengundang berbagai tokoh dunia untuk terlibat. Dan salah satu poin pentingnya adalah supporting kita kepada bangsa-bangsa yang masih terjajah. Jadi relasi kita dan Afrika itu sangat bagus. Kita juga punya sejarah yang bagus ya, misalnya di Afrika Selatan itu kan ada tokoh Syekh Yusuf yang terkenal di sana. Syekh Yusuf itu kan dari Indonesia ya. Ada juga setelah Syekh Yusuf tokoh terkenal namanya Tuan Guru Abdullah. Itu asalnya dari Tidore. Dari Tidore kemudian ditangkap, kemudian diasingkan ke sana. Jadi Tuan Guru Abdullah, Syekh Yusuf, kemudian ulama-ulama lain yang ada di Afrika Selatan itu asalnya dari sini dan mereka memberikan pengaruh ke sana. Bahkan Nelson Mandela, pahlawan ya, pahlawan tokoh terkenal dari sana juga sangat mengagumi tokoh-tokoh kita. Jadi kita pengen agar SMSI ini dapat memberikan makna ya, makna kolaborasi, melanjutkan kerja-kerja kerjasama yang sudah dilakukan oleh para tokoh kita tadi, yang tokoh ulama, pedagang dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan dalam berbagai bentuk kolaborasi atau sinergi. Oh begitu. Jadi kalau Pak Dokter jelaskan mengenai Tuan Guru Abdullah atau Syekh Yusuf, Yusuf ya. Berarti itu sudah terjadi di abad sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Padahal kalau dipikir ya kan saat ini aja kita kalau ke Afrika jauh ya Pak. Jauh, rasanya jauh. Jauh banget ya. Jauh ya, tapi ternyata pergerakan manusia Indonesia Nusantara pada saat itu sudah sampai ke Afrika. Sudah sampai ke sana. Kalau kita lacak lebih jauh sebenarnya diaspora Indonesia itu kan sudah sampai kemana-mana ya. Misalnya di Madagaskar. Sudah dari berabad-abad yang lalu orang-orang kita di Borneo, di Kalimantan itu mereka dengan perahu tradisional mereka sudah sampai di Madagaskar. Madagaskar menikah di sana dan merekalah yang kemudian punya keturunan sekarang ini. Makanya ada salah seorang jenderal di sana yang sangat bangga ketika dia datang ke sini. Ketika dia datang ke Indonesia, dia bangga ketika mengikuti kegiatan di sini karena dia sekarang kan kembali ke kampung leluhurnya. Itu di Madagaskar yang berdekatan dengan Afrika Selatan. Nah, dengan Afrika Selatan kita juga punya kedekatan. Tadi misalnya Syekh Yusuf itu diasingkan sekitar abad ke-17. Diasingkan. Syekh Yusuf ini asalnya dari Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian beliau pernah belajar di Banten, pernah di Aceh, dan beliau pernah mengelilingi beberapa negara di dunia.
di Timur Tengah ya terutama untuk belajar agama. Kemudian kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Diasingkan ke Ceylon. Awalnya ke Ceylon, ke mana? Ke Sri Lanka. Di Ceylon, di Sri Lanka berapa lama, kemudian dibawa ke Cape Town di Afrika Selatan. Tujuannya sebenarnya biar membungkam Syekh Yusuf ini, karena Syekh Yusuf ini kan dia melawan Belanda ketika itu. Nah, tidak lama setelah itu, bertahun-tahun kemudian, ada juga ulama tadi itu, ulama Tuan Guru. Tuan Guru ini keturunan dari ulama terkenal dari Jawa Barat yang namanya siapa namanya? Salah seorang Wali Songo ya, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ya, dari Wali Songo. Nah, keturunan dari Cirebon yang keluarganya itu merantau ke Tidore di Maluku Utara. Beliau juga melawan Belanda, kemudian ditangkap, dibawa ke Afrika Selatan. Tapi hebatnya adalah Tuan Guru Abdullah ini ketika dia di penjara di Afrika Selatan, dia nulis Al-Quran dengan ingatannya dan dengan tulis tangan. Itu dia bikin kurang lebih sekitar ada 5 atau 6 dok. Ada 6 Al-Quran dibikin dan tulis tangan tuh. Nggak ada dia nyontek dengan mana. Chat GPT atau Nggak ada AI ya. Nggak ada AI. Jadi dengan kemampuannya menghafal, menghafal. mengingat, dan sangat sedikit kesalahannya. Jadi kesalahannya sangat minor. Nah, bahkan nih muridnya Tuan Guru Abdullah ada juga yang nulis Al-Quran juga pakai tulisan tangan dengan hafalannya. Waktu saya ke Afrika Selatan itu saya lihat Al-Quran itu. Al-Qurannya lama, orang Bugis juga yang bikin. Nah, kalau Al-Quran yang dibuat oleh Tuan Guru itu sampai sekarang dipajang di Masjid Al-Awwal namanya. Jadi di Afrika Selatan itu ada masjid paling awal, paling tua, namanya Masjid Al-Awwal. Di situ di dindingnya ada masjid tertua. Masjid tertua dan ada Al-Quran tertua tuh yang tadi. Nah, ini kan bagian dari diplomasi budaya kita nih. Jadi Indonesia ini punya diplomasi budaya yang luar biasa, dan ini perlu kita tingkatkan, kita buat lebih bermakna. Benar. Ya, kalau bisa saya sarikan, mungkin Pak Dokter Yanuardi tadi sudah menjelaskan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia Nusantara sejak awal itu dia sebagai peletak kebudayaan, pembangun peradaban membangun peradaban manusia yang di Afrika, Madagaskar. Jadi di genetik kita ini sudah genetik yang manusia pelopor, pembangun ya. Bahkan kalau kita tarik yang lebih modern, misalnya di masa Pak Harto ya, di masa Orde Baru, Pak Harto dulu kan kirim engineer, kirim ke Afrika untuk bantu pembangunan Afrika. Kemudian itu di daerah Afrika ya. Kemudian untuk Pasifik, negara-negara Pasifik kayak Fiji dan lain sebagainya, itu kan dulu tidak punya skill yang kompeten lah soal bagaimana menanam padi. Nah, Pak Harto itu kirim ilmuwan-ilmuwan kita untuk ngajarin gimana cara menanam padi di Fiji. Nah, itu yang di modern nih. Nah, sampai sekarang kan kita masih mengembangkan terus nih budaya kita nih. Jadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan kita Indonesia, nilai keindonesiaan, termasuk di Pancasila itu. Di Pancasila itu kan luar biasa tuh. Ini perlu kita transfer terus, bukan cuma di internal nasional kita, tapi juga di bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk dialog misalnya. Kan sekarang kita lihat nih perang nih, pengaruh kita juga luar biasa. Bahkan kita lihat sekarang di masa perang. Oh gitu Pak Yanuar. Memang perang di dunia ini sangat menarik, tapi mungkin kita menikmati kita dulu kopinya. Produk kopi kita juga kan, kayak Nusantara juga. Pagi jadi saksi, petani bekerja sepenuh hati, peluh menetes di sawah ladang, penjaga negeri, ketahanan pangan. Petani pahlawan bumi pertiwi, tanpa lelah memberi arti, berjuta syukur untuk jasamu, Indonesia kuat karena dirimu. Nah, bagi pemirsa yang ingin tahu nih tentang relasi Indonesia dan Afrika Selatan, karena di sana ada tokoh yang luar biasa dahsyat ya, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita akan bertemu dalam
episode selanjutnya. Terima kasih Semsi TV, terima kasih Pak Dr. Yanwar. Kita akan bertemu di tayangan berikutnya dalam kebersamaan yang indah.